Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kudu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Nah, Gitu gitu. teh. Hiji itu. Assalamualaikum. Udah lama ya nggak bikin video. Iya nih bener. Padahal libur panjang banget. Iya, terus kita tuh gak mudik gitu kan ya? Gak mudik juga, yang harusnya makan opor bareng keluarga Ya, gitu makan kue-kue gitu kan. Aduh, udah kebayang deh sebelumnya gitu. ya. Tapi berhubung sekarang malam Jumat, Emang sekarang? anggap malam Jumat. Oke. Biar nyambung sama konten gitu kan. Iya, bener sih. Kita cerita aja, Neng. Cerita Neng. apa nih? Neng waktu dulu punya cerita horor nggak? Kalau cerita horor sih denger apa sih ya? Denger kata temen-temen gitu sih. Cuman kalau ngeliat langsung gitu ya, nggak pernah sih, alhamdulillah. Nih cerita nih ya. Jadi dulu pernah gini nih. Jadi pada saat lomba pramuka ya, pas baris berbaris gitu kan, lomba antar SD gitu. Nah, kebetulan si tempat lombanya itu di lapangan. Nah, lapangannya itu tempatnya itu persis di belakangnya SLB, sekolah luar biasa. Terus di depannya itu jalan, depannya jalan itu kuburan Cina nih. Mungkin pemirsa-pemirsa di sini, pemirsa zaman old banget. Mungkin teman-teman yang di daerah Cimahi ya, Cimahi atau Cianjuang atau Cisarua mungkin tahu tempat yang namanya Tanjakan Santiong, kuburan Cina ya. Di situ tempatnya. Jadi dulu gini nih. Jadi pada saat lomba gitu ya di lapang itu kan, kita kesana tuh sore nih, sore sekitar jam 5 sorean gitu kan. Udah takut. Nah, jadi pada saat jam 5 sore kita kumpul sama pembina gitu kan. Ada sekitar 14 orang kalau nggak salah, dikirim dari SD A dulu ya. Nah, di situ dari jam 5 sore kita langsung buat tenda tuh. Jadi di situ juga udah mulai tuh lomba membuat tenda gitu ya. Saat buat tenda pakai alat seadanya katanya. Dan nggak boleh pakai perkakas kayak palu, linggis atau apa, nggak boleh pokoknya. Jadi kita nyari batu pokoknya. Pakai bambu diikat buat ngikat si tendanya gitu ya pokoknya. Ikat pakai tambang gitu kan, tambang jadi tarik diikat ke bambu, bambunya dimasukin ke tanah, kita dipukul-pukul pakai bata gitu lah pokoknya. Sampai akhirnya jam 6 sore baru kita bisa bangun tuh tenda tuh. Saat jadi aja tenda. Nah, dari jam 6 sore lanjut lomba apa ya waktu itu, semapur atau apa gitu ya. Dari jam 6 terus sampai jam 9 malam. Nah, dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi itu jadwalnya tidur, jadwalnya istirahat gitu. Nah, mungkin karena kita juga dari jam 5 kita udah bikin tenda gitu ya, terus ada kegiatan segala macem, jadi kita nggak langsung tidur tuh. Jadi kita masih seger-seger aja gitu ya waktu zaman SD juga gitu kan. Nah, tepatnya pada saat jam 1 malam nih. Nah, jadi kebetulan waktu itu kalau nggak salah AA tuh jadi ini nih, jadi ketua regu gitu nih, ketua regu dari si kelompok SD ini gitu kan. Nah, jadi ketua regu otomatis harus bisa memimpin dan ngalah juga gitu kan. Iya dong. Nah, yang penting anak-anak buahnya lah gitu kan. Nah, kebetulan AA tuh kebagian di persis di depan pintu tendanya nih. Nah, jadi pada saat jam 1 malam pas udah mau pada tidur, nah kan di tenda tuh pasti jejer ya, tidurnya jejer gitu. Sampai akhirnya pintu belakang tenda orang gitu kan, terus pintu lagi gitu kan. Nah, itu tepat di depan pintu masuknya si tenda itu kan. Nah, pintu belakang ditutup, disletingin kan. Nah, pintu depannya tuh bagian jaga di situ. Saat jam 1 malam gitu nih. Nah, temen ayah yang di samping tuh ngerebut selimut AA nih. Jadi pada saat AA pakai selimut nih, ini kan pintu ya di sini ya, pintu.
pintu tenda, di sini pintu tenda, di sini teman A. Pas A pakai selimut itu kan selonjoran, teman A ngerebut nih. Cik atuh minta, cenah menta atuh saeutik, cenah tiris ya tiris, kan gitu kan. Terus A ngebela dong, karena itu kan selimut A kan. Naon man nyokot-nyokot wae itu bebejan tuh gitu kan. Pas narik gini pas lihat nih kan pintu tenda ya ini. Tenda kan segitiga gini nih. Kan pintu tenda segitiga gini. Nih. Jadi di pintu tuh kayak gini nih. apaan tuh? Poci, Neng. Poci yang diikat kayak lemper. Astagfirullahaladzim. Beneran itu kisah nyata. Beneran. Gimana sih bentuk mukanya kayak gimana gitu? Jadi gimana ya bentuk mukanya tuh? Ya atasnya diikat ya. Atasnya diikat, kucir 2 gitu bukan. Atasnya diikat 1 gitu ya. Putih mukanya, bintik-bintik merah, nggak tahu jerawatan atau gimana gitu itu. Masa sih beneran itu? Benar serius itu. Kak, kelas berapa sih SD? Kelas berapa ya? Kelas 5 SD kalau nggak salah nih. Nah, nggak langsung ceritain tuh ke teman-teman. Takutnya kan kalau kita ceritain, teman-teman juga ada yang percaya dan enggak, dan itu bukan hal yang penting lah gitu ya. Ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Nah besoknya paginya pada saat kita udah selesai lomba lagi, kita pada kumpul tuh, kita pada cerita-cerita. Pas kita mau bubar juga ya, pulang ya, nggak akan nginep lagi. Nah kita cerita-cerita tuh Neng. Ada salah satu teman A yang cerita bahwa pada saat dia jam 12 malam dia ngeliat tangan doang dan tayangan gini-gini di atas pohon. Ih, masa sih? Beneran? Tangan doang. Tapi nah setelah itu A baru ceritain tuh. Baru semuanya pada ngebuka. Iya saya juga gini. gini, emang itu kuburan Cina semuanya gitu? Iya pasti teman-teman di sini juga kalau yang orang Cimahi ya, orang Cisarua, orang Paku Haji lah, orang mana itu ya daerah situ lah, pokoknya pasti tahu tuh namanya Santiong. Iya maksudnya kan masa gitu kan, emang sama gitu kan. Kalau Cina kan Kristen kan, gimana sih? Iya Kok kayak begitu? Coba teman-teman komen di bawah, kira-kira itu yang penampakan di depan pintu tenda itu penghuni kuburan Cina apa siapa itu ya? Iya bener sih, tanda Iya. tanya gitu kan. Terus pernah gini Neng, jadi umur Jangan yang serem-serem. berapa, umur kelas berapa ya kalau nggak salah, anggaplah masih SD juga ya, jadi gini, jadi kebetulan kan mama sama bapak A tuh kerja ya dua-duanya ya. Jadi pada saat kerja itu kalau nggak salah dua-duanya tuh kerja shift siang gitu ya. Jadi shift siang itu mereka pulangnya jam 11 malam gitu kan. Otomatis dari jam 3 sore sampai jam 11 malam tuh nggak ada orang tuh di rumah. Nah yang ada cuma AA sama kakak AA kan. Nah kebetulan kakak AA ini dia bawa temannya namanya si A Ivan kalau nggak salah. Nah dia bawa temannya si A Ivan ini buat nyobain HP nih. Dulu tuh ada HP Nokia berapa ya? Nokia kayak gini kalau nggak salah nih. Nah HP Nokia ini kan ada inframerahnya. Nah katanya nih ya, kalau HP zaman dulu yang ada inframerahnya tuh bisa nangkep penampakan gitu nih. Bener apa enggak? Bener apa enggak ya kalau kamera? Komen di bawah ya. Nah jadi pada saat si A Ivan ini coba kamera, nggak ada terjadi apa-apa tuh Neng. Sampai ya udah si HP itu ditinggalin aja di rumah gitu kan. Si A Ivan sama kakak A ini keluar beli jajanan atau kemana lupa ya. Nah A tuh iseng Neng, jadi ngambil HP itu terus A selfie. Selfie sama, inget gak waktu zaman dulu ada film Di Sini Ada Setan di SCTV kalau nggak salah itu. Yang Iya, aku juga suka nonton sih. gitu. Atau selfie gini kan, ambil kamera
atau sambil bilang kayak gini, Hadirmu antara ada dan tiada. Terus habis gini udah aja. Pas dilihat nih hasil videonya, seret, di belakang AA nih apa tuh? nenek-nenek. Jadi rambutnya tuh agak keriting, Aduh takut banget. terus mukanya tuh putih, terus kayak hitam gitu nih. Di belakang AA di sini. Pas ngambil gambar, itu neng langsung pas lihat HP gemeteran, langsung simpen HP-nya, langsung lari keluar. Beneran itu? Beneran. Sampai sekarang kalau misalnya nyanyiin yang kayak tadi terus pakai kamera tuh kayak parno sendiri gitu neng. Jadi soalnya pernah gitu ngalamin kayak gitu. Bener gak guys kalau misalnya HP zaman dulu nih yang ada infra merahnya tuh bisa nangkep penampakan gitu. Iya sih. Kalau misalnya emang beneran gitu kan, komen di bawah. Oke. Gimana kalau misalkan sekarang ini nih, kita bacain cerita-cerita horor yang ada di sosial media gitu. Kita telah tuh bener apa enggak tuh cerita horor. Yang kita denger aja gitu dari orang-orang gitu kan. Kita seru-seruan aja ya. Iya. Daripada gabut. Seru dan santai. Oke, kita akan cari materinya di Facebook kali ya. Di Facebook, di artikel lainnya juga adalah. Oke. Kita cari artikelnya. Check it out. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, komen, like video ini jika suka, dan klik tombol jika tidak suka.